menyampaikan terkait kejadian kemarin insiden Pemalang. PWILS adalah sebuah organisasi yang berdasarkan rasa kecintaan atas tanah air dan leluhur, rasa memiliki bangsa Indonesia, mempunyai kewajiban untuk membentengi atau menyelamatkan bangsa ini dari doktrin ataupun radikalisme yang ada di bangsa ini. Adapun kemarin yang terjadi di Pemalang itu bagian dari upaya pencegahan atau membentengi diri kita, karena kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa punya kewajiban dan hak untuk melindungi diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, sanak saudara kita, dan masyarakat pada umumnya dari provokasi saudara Rizik Syihab yang sudah mana kita semua tahu bagaimana track recordnya. Ini bagian dari upaya untuk itu menyelamatkan anak bangsa, karena ketika terjadi provokasi itu bukan hanya lingkungan atau jemaahnya saja, namun ini berdampak nanti anak-anak bisa mendengarkan di lingkungan sekitar, anak-anak yang baru tumbuh regenerasi nanti mindsetnya dalam pikirannya adalah sebuah kekerasan, apalagi banyak statement-statement yang mengarah ke penghasutan ke pemerintah. Bagaimana bisa dibayangkan anak-anak kita ke depan mindsetnya apa? Kebencian atas pemerintahan dan bangsa sendiri. Nah, ini yang kita jaga. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi seperti ini? Kami dari PD, mungkin nanti dari PD Pemalang, PWI, pengurus daerah Pemalang, PWI akan menjelaskan bagaimana kronologisnya. Karena mulai penolakan, karena bagian dari tujuan yang tadi, saudara kami dari PD Pemalang melakukan penolakan. Kemudian beredar surat dari organisasi yang telah dibubarkan, ada hasutan atau ajakan untuk berbuat kekerasan. Ada ya, ada surat di situ yang memicu yang lainnya dari PWI untuk merasa rasa satu persaudaraan untuk dengan PD Pemalang untuk membantu. Namun dalam upaya tersebut kita sudah berupaya koordinasi dengan pihak keamanan dan Forkopimda juga. Kami dengan Kemabes juga melakukan komunikasi pencegahan karena ini ada potensi. Bahkan dari pihak PW juga ke Polda, dari PD juga ke Polres, Bupati juga, sampai di limit detik-detik terakhir kita sudah mengupayakan, karena ada potensi, kenapa tidak dilakukan pencegahan daripada sudah terjadi. Namun dalam hal ini mohon kita lihat Forkopindo malah duduk bersama dengan saudara Rizik Syihab, sedangkan di bawah itu panas membara, seolah-olah tidak mempedulikan. Nah, ini mungkin nanti akan ditindaklanjuti ya Pak Nandi. Sementara itu kronologi itu, jadi pada intinya kita hanya membela atau menjalankan hak dan kewajiban kita untuk membentengi diri kita, anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita dari doktrin-doktrin hasutan dan provokasi. Begitu. Kenapa saya jelaskan masalah framing yang sekarang ini dibuat oleh pihak mereka, seolah-olah kami yang menyerang dan membawa senjata tajam. Nanti kita akan buka dalam bukti, itu adalah framing terbalik sebagai pelayan victim untuk menyudutkan. Seperti yang kita tahu bagaimana trik-trik pihak mereka membalik-balikkan fakta. Nanti kita buka dalam fakta, ada videonya, ada dokumentasinya. Siapa yang membuat seperti itu? Kami dari awal sudah ke Polri, Mabes Polri menyatakan instruksi kami tidak boleh membawa senjata tajam. Dan instruksi kami itu sangat penting dan diwajibkan, jangan membawa. Kami akan orasi kami menyampaikan supaya kita ini bereaksi atas apa yang terjadi. Tidak ada bukti satupun video atau foto bahwa dari PWILS membawa senjata tajam. Tidak. Kita dalam negosiasi, menunggu negosiasi dari pimpinan wilayah dengan pihak Polres. Namun keadaan di lapangan PWILS tetap dalam orasi gitu ya, masih orasi. Kemudian memang ada pergerakan supaya terdengar, maksudnya supaya terdengar. Itu pun minta, kami pikir ada blokade dari kepolisian. Nah saat maju itu bukan ini, tidak ada bawa senjata, cuma bawa tongkat ya, tongkat untuk perlindungan, tongkat bambu. Nah, tongkat bambu karena ada informasi juga itu dari sana ada senjata, tapi kami pikir bukan senjata tajam dari mereka. Menurut informasinya demikian. Kemudian maju, kemudian melakukan negosiasi. Saat negosiasi tersebut ada pelemparan batunya batu besar-besar. Bisa ada di videonya, ada buktinya video di
videonya itu batu-batu besar sehingga menimbulkan korban, bahkan ada yang sampai jatuh. Kemudian melakukan perlawanan karena chaos seperti itu, dan tiba-tiba dari beberapa sektor atau arah itu pembawa ternyata menyerang menggunakan celurit dan senjata tajam dari pihak FPI. Bisa seperti yang tadi di video seperti itu menggunakan celurit, dan pihak kami nggak ada yang membawa celurit. Jadi dibilang menyerang membawa senjata tajam, silakan cari buktinya. Yang ada jelas dari pihak mereka yang membawa senjata tajam. Nah, korban bisa dilihat nanti dari hasil visum. Itulah pernyataan resmi dari Sekjen Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWLS, Ken Pramendra, membantah keras tudingan bahwa anggotanya membawa atau menggunakan sajam dalam bentrokan berdarah yang terjadi di Desa Begundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Rabu malam hingga Kamis dini hari, tanggal 23 Juli 2025. Bentrok tersebut terjadi di tengah aksi penolakan damai yang dilakukan PWLS terhadap kehadiran Habib Rizik Syihab dalam agenda safari dakwah di wilayah tersebut. Insiden itu menyebabkan belasan orang terluka, termasuk anggota ormas dan aparat keamanan. Tuduhan yang sangat keji bahwa anggota kami membawa sajam adalah 1000% fitnah dan framing jahat. Saya berada di lokasi dan memastikan langsung tidak ada satupun anggota kami yang membawa sajam. Tegaskan kepada wartawan Jumat 25 Juli 2025. Menurutnya, anggota PWLS hanya menggunakan tongkat bambu kecil. Itu pun hanya sebagian, mayoritas mereka bahkan hanya mengandalkan tangan kosong. Karena kami datang dalam koridor penolakan damai, bukan untuk membuat kerusuhan, tambahnya. Bantahan didukung oleh aparat keamanan, dan juga mengungkapkan bahwa aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi mengetahui dengan jelas bahwa pihak PWLS tidak membawa sajam. Klaim ini diperkuat oleh pantauan langsung sejumlah petugas pengamanan saat masa dari kedua ormas saling dorong sebelum akhirnya bentrokan pecah. Dugaan awal pemicu bentrokan disebut berasal dari lemparan batu yang diarahkan dari arah massa FPI yang kemudian memicu kekacauan di lapangan. Bentrokan tidak terhindarkan dan mengakibatkan sedikitnya 9 anggota PWLS mengalami luka-luka. Ditambah 4 personil polisi yang terkena lemparan batu di bagian kepala dan wajah. Ada yang harus dirawat intensif di rumah sakit dan sebagian lagi menjalani rawat jalan, ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Polisi Artanto, Kamis 24 Juli 2025. Kita harus tahu kenapa dan siapa itu FPI dan PWLS. Profil dua ormas, FPI baru dan PWLS. Sebagai catatan, FPI, Front Persaudaraan Islam, merupakan ormas yang muncul setelah pembubaran resmi Front Pembela Islam oleh pemerintah pada 30 Desember 2020. Dengan Habib Rizik Syihab tetap menjadi tokoh sentralnya. Sementara itu PWLS dikenal sebagai organisasi massa dengan akar ideologi Nahdliyin, serta memiliki misi mengawal dan menjaga martabat para Trah Wali Songo dan Kiai-Kiai Nusantara.
Dan Pramindra menegaskan bahwa aksi yang dilakukan PWLS bukan untuk menyerang pribadi siapapun, melainkan merupakan penolakan terhadap ceramah tokoh yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat setempat. Kami tetap berkomitmen pada jalur damai dan konstitusional. Namun kami juga tidak bisa diam jika ruang publik kami digunakan untuk menyebarkan faham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman Nusantara. Tandas ya. Jadi jelas saudara-saudaraku. Dan rekam jejak FPI itu dari dulu ya seperti itu. Selalu bikin ulah, dan ketika mereka sudah terdesak, mereka tidak segan-segannya tebar fitnah di media sosial, playing victim, merasa terzolimi dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang sudah mengetahuinya tentu tidak mengagetkan. Nah ini saudara-saudara kita yang masih awam belum tahu, ini yang harus kita beritahu. Dari dulu rekam jejaknya ya seperti itu. Kalau tidak playing victim ya tebar fitnah, ya cari pembenaran. Ya karena tabiat mereka, perilaku mereka itu ya tidak berubah-ubah. Ya mungkin karena genetika mereka seperti itu. Ya gawan bayi kalau istilah Jawanya. Makanya lewat media ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa objektif menggali informasi dari berbagai sudut agar kita tidak tersesat dalam memberikan penilaian. Dan dari fakta yang ada di lapangan, kami sepakat dengan Sekjen PWLS Pusat bahwa yang membawa sajam itu dari pihak sana, ya kan? Ya, itu bukti dari korban itu dari pihak PWI, dan rata-rata itu bekas sabetan senjata tajam. Dan PWLS di sweeping tidak boleh menggunakan senjata tajam, paling mentok ya itu tongkat bambu kecil-kecil itu kan, maka tidak berimbang saudara-saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.